Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Rahman dari mahasiswi Program Sistem Informasi, dan di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas 1 saya dari mata kuliah pemrograman desktop. Di sini tugasnya itu kita buat aplikasi reversi hotel dengan beberapa fitur. Pertama, kita disuruh nginput data kamarnya, terus kita disuruh buat program pemesanan kamarnya, terus kita harus buat program hitung total biayanya, terus kita harus cetak seluruh prestasinya. Di sini juga ada beberapa kebutuhan kayak pajak dan biaya gitu ya. Terus layanannya per kamarnya, terus ada juga diskonnya juga. Jadi di sini kita disuruh buat dulu. Oke, di sini kita punya 2 file. Yang pertama itu file kamar untuk kamar, terus file mainnya itu semua program yang nanti kita bakal jalanin di sini. Di sini program file ini kita nanti jadi file yang bakal pertama kalinya nanti ya. Nah, di kamar ini buat tas kamar yang jadinya blueprintnya atau ceritakannya buat objek-objek kamarnya nanti ya. Nah, nanti yang bakal dibuat gitu loh. Nah, ini kelas kamarnya juga kita punya, ada properti, beberapa properti, ada nomor tipe, harga beberapa, dan tersedia apa. Enggaknya kita pakai tipe data, untuk nomornya itu integer, dan kita terus untuk tipe kamarnya itu string, terus untuk double harganya itu juga ada harganya itu kita pakai double nanti biar bisa masukin nilai yang di maksimal. Untuk kita ini tersedianya juga enggak jadinya nilai terus. Terus kita ada konsol di sini juga, ada parameter, sama kita pakai this. Ini untuk mengarah ke variabelnya juga. Jadi nanti kita masukin kita kirim nilainya ke si parameternya ini gitu loh. Nah, di file ini kita pertama-tama kita import dulu ya scannernya untuk nanti input gitu. Dari usernya ini kita juga terus di sini kita punya variabel input untuk data. Kita input dulu ke user, terus di sini ada daftar kamar. Daftar kamar ini kita buat variabelnya dari kamar yang mana ini dia ada new dari contours di kamarnya yang ada di kamar nih. Nah, ini misalnya ruangan 1 atau room 1 ya misalnya. Di nomor 1 ini terus standarnya tipenya standar, harganya berapa, terus tersedia apa enggak gitu kan. Nah, kita juga punya 4 karena dari tugasnya ini ada 4 ya standarnya, supervaluable sama shoot. Di sini kita juga setting harganya beberapa, terus kita setting semuanya kita anggap tersedia terus semuanya. Di sini ada daftar kamar, ini data kamar ini juga dimasukin ke array. Nah, nama arraynya tuh daftar kamar kita, masukin room 1, room 2, room 3 untuk nanti. Nah, nanti kita cek juga. Nah, tampilnya menu ini ada beberapa, terus user bisa lihat ini daftarnya kamarnya tersedia apa aja gitu loh ya, nomornya, tipenya, harganya, pemalamnya, terus tersedia juga apa di sini apa enggak. Tampilan menunya kita panggil. Nah ya ini terus kita apa ya nih, buat apa kayak kita print lagi di sini gitu loh. Kita kasih tahu kalau misalkan setiap pemesanan atau setiap referensi itu cuma bisa maksimal 3 kamar. Nah, itu di sini buat variabel ya. Tapi sini belum berbentuk konstruktor. Jadi kita masih nilai nolnya. Kamar 1, kamar 2, ada kamar 3. Tipenya tuh kamar itu sebenarnya kamar konstruktor dari yang kamar ini, tapi kita dalam bentuk konstruktor di sini. Terus kita buat juga variabel malam. Jadi kita tuh masih isi 0 karena nanti di user ngisi mau berapa malam gitu loh. Nih, sini malam 1-nya tuh, malam keduanya, malam ketiganya. Oke, lanjut. Di sini kita juga ada proses input nomor ya. Pemesanannya tuh di sini. Di sini ya pemesanannya. Nanti kita carinya pakai metode cari kamar ada gitu ya nanti ya. Metodenya nanti di bawah kita juga bikin. Di sini juga kita ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu kan. Karena kan maksimal 3 kamar kan. Nah, dipesen 3 kamar. Nah, ini setelah itu kita buat variabel, total variabel layanan sama variabel pajak. Semuanya tuh pajak tipe, datanya double. Kita setting semuanya dari 0.
Nah, di sini juga kamarnya itu tidak nol ya. Artinya kamarnya itu dipesan, maka kita kasih tahu totalnya sama kasih kita tahu biaya layanannya per kamarnya. Di sini kan layanan 50.000. Nah, ini sini kita si kamar nih yang dipilih sama biaya per malamnya dikali ya. Nah, nanti kita buat pajaknya, kita setting pajak itu, terus totalnya tuh tadi di atas atau ini dikali aja, dikali 10% karena ini bentukannya desimal, jadi kita bentuk 0,1. Terus di sini kita buat variabel total sebelum diskon, jadi belum dikasih diskon isinya itu, sebelum diskon itu ada total kayak total biaya layanannya tambah pajak. Akhirnya totalnya tuh pemesan kamar sama biaya per malamnya itu layanannya per kamar 50.000. Terus di sini pajaknya tuh 10%. Itu kita buat jadi variabel diskon. Di sini kita setting ya 0, dia pakai double juga, jadi totalnya itu lebih dari 500.000 maksudnya. Maka di sini kita kasih diskon. Nah, diskonnya itu totalnya sebelumnya diskon itu totalnya itu jadi total layanan dan pajak di jumlah semua terus dikali 15%. Nah, itu kalau disimalin 0,15 ya. Terus kita double terus total akhir buat variabel akhir, terus kita pakai tipe data double. Juga total akhir itu total sebelum diskon dikurangi diskon dikurangi diskon. Itu pas kita kali itu 15%. Ya, terus di sini kita juga buat cetak struknya nih. Nah, buat cetak struknya itu yang pertama kita harus cetak yang buat cetak struk kamarnya. Nah, per satu malamnya misalnya dia milih, kalau misalkan dia milih kamar 1 nih, kalau misalkan dia milih kamar 1 ini dia pilih berapa malam, terus kamar 2 itu dia pilih kamar 2 itu berapa malam, terus kayak misalkan kamar 3 tuh berapa malam juga gitu. Nah, itu kita print juga struknya. Nah, subtotalnya itu beberapa pajak, beberapa biaya, beberapa dijabarin. Mungkin kita nanti sih pemesanannya itu kita lihat terus aja juga ya. Misalkan diskonnya itu lebih dari 0, artinya kita print diskonnya gitu loh. Kita kasih tahu dapat diskon 15% gitu loh di sini. Terus kita print lagi total bayarannya, yaitu total akhir. Di sini total bayarannya terus kita tentuin. Di sini tuh misalkan lebih dari 300.000 dia gratis sarapan. Di sini kita jika totalnya tuh lebih dari 300, maka kita print si pemesan hotelnya ini untuk menerima bonus gratis sarapan gitu ya. Sarapan maksudnya. Nah, di sini tuh juga fungsi cari kamar. Nah, ini fungsinya tuh untuk nyari kamar di list array ya. Yang tadinya tuh ada kayak data-data kamar yang kita simpen. Nah, ini kalau listnya itu 0 dan array itu mulai dari 0. Nah, jika nomornya itu ditulis dari user di input itu sama dengan nomor yang ada di list. Nah, kita kembalikanlah listnya itu, artinya kita kembalikan apa yang dicari sama di si usernya. Misalnya nih, usernya ngeklik kamar 101 sesuai dengan yang ada di data list array-nya. Dan maka itu kita kembalikan begitu juga dengan 123 gitu loh. Kalau misalkan dia carinya selain dari ada yang di list gitu, kita kembalikan nomornya ya, atau kita nggak ada gitu di sini. Juga ada fungsi metode setakama, yaitu parameternya itu ada kamar sama malamnya berapa gitu ya. Terus di sini total tagihan yaitu harga kamar per malam dikali gitu. Nah, di sini kita cetak lagi kamar apa yang dipesan sama dia gitu loh. Nomornya juga berapa, tipenya apa, terus berapa malam juga. Nah, di bawahnya kita kasih tahu harga per malamnya itu sekian. Nah, karena kalau misalkan pesan seberapa malam menyentuh kamar itu, kita berilah total tagihannya gitu. Terus kita sekarang coba running ya. Kita coba, oke. Misalkan di sini kita pesen 1.001 ya, 1.001. Oke, kita pesen satuan, kita pesen yang kedua. Terus yang ketiga misalkan malam, satu malam 4 ya. Udah dilihatin totalnya. Nah, ini ada beberapa tipe kamar ya. Malam harga per malam, terus totalnya ada berapa, subtotalnya pajaknya, biaya layanan, diskon, sama total bayaran. Terus ini ada kalau lebih dari 300 nanti gratis sarapan. Penjelasan dari saya tugas 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.